adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu di ibadah via YouTube. Tapi sebelumnya kakak mau nanya, kabar kalian gimana? Semoga baik-baik semua ya. Untuk mama dan papa juga sehat-sehat dan keluarga. Kita sekarang mau memulai ibadah ini, tapi sebelumnya kita mau saat teduh dulu. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Mari kita berdiri, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk pembukaan ibadah kita. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri karena kita akan bermazmur pujian dari Mazmur 27 ayat yang pertama. Untuk Alkitabnya disiapin terlebih dahulu ya. Kalau udah semua, Katia akan bacakan Mazmur pujiannya. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 140. Firman-Mu pelita. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita siapkan pembacaan Alkitab hari ini. Kita sama-sama siapkan Alkitabnya, lalu kita buka kitab Mika. Kitab Mika yang terletak pada perjanjian lama. Mika 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mika 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya firman yang boleh disampaikan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah di dalam proses peribadahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini yang sudah kita buka bersama-sama, Mika 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kakak akan dibantu oleh adik Timothy untuk membacakan bacaan kita pada hari ini.
Pembacaan Alkitab terambil dari Mika 3 ayat 1-4. Menantang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belangga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Nah sekarang kakak punya gambar ya adik-adik. Kira-kira ini gambar siapa ya? Nah itu adalah gambar Mika. Mika adalah seorang nabi dari Moreshet di tanah Yehuda nih adik-adik. Nah Nabi Mika ini melayani pada zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia nih adik-adik. Nah jadi Nabi Mika melayani pada zaman itu. Lalu kenapa sih Kak Nabi Mika? Nah Nabi Mika ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kemarahan Tuhan kepada umat Israel. Nah dengar kata M-A-R-A-H, marah, pasti hal tersebut terjadi karena adanya suatu kesalahan. Iya kan? Sama kayak papa dan mama yang tiba-tiba marah sama adik-adik ketika adik-adik melakukan kesalahan seperti bermain namun tidak dibereskan. Seperti itu. Nah Tuhan menggunakan Nabi Mika untuk menyampaikan kemarahannya dong adik-adik. Nah tapi apa aja sih Kak yang dilakuin bangsa Israel ini nih sampai Tuhan yang sangat amat baik, yang penuh dengan kasih itu bisa marah? Apa aja sih Kak? Nah kakak mau nyanyi satu lagu. Nah lagu ini itu secara tidak langsung menggambarkan kehidupan umat Israel pada cerita ini nih adik-adik ya. Kalau adik-adik tahu lagunya, kita bisa sama-sama bernyanyi ya. Nah, tadi kita udah sama-sama nyanyi. Seperti yang tadi kakak bilang bahwa lagu tersebut bisa menggambarkan keadaan Israel pada bangsa itu adik-adik. Kenapa sih kak? Kok tadi nyanyinya tuh uang? Karena kehidupan bangsa Israel pada saat itu sangat amat menyedihkan, penuh dengan kejahatan. Lalu bangsa Israel merebut apa yang orang lain punya, melakukan penipuan, tindak kekerasan di mana-mana nih adik-adik. Bahkan para pemimpin yang seharusnya memimpin dengan penuh bijaksana agar terciptanya kedamaian, tentram, malah mencintai kejahatan. Para nabi dan imam yang harusnya mengajarkan umatnya dengan pengajaran yang benar, malah dengan sengaja menyesatkan rakyatnya hanya demi apa? Uang.
Nah, berarti bener dong Kak, kalau kemarahan itu ada karena adanya suatu kesalahan. Betul banget. Gak mungkin ada namanya kemarahan kalau gak ada sebabnya. Pasti ada kesalahan. Apalagi tadi udah kakak sebut itu kesalahan umat Israel pada saat itu tuh sangat amat banyak. Iya kan? Bangsa Israel tidak menghargai dan tidak berterima kasih kepada Tuhan ya adik-adik. Kenapa sih Kak, aku bisa dibilang gitu? Karena Tuhan itu senantiasa menunjukkan kasih setianya, tapi bangsa Israel malah gak setia. Iya kan? Tuhan itu senantiasa menyertai bangsa Israel. Salah contoh-contohnya, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuntun mereka, dan selalu melindungi dari para musuh. Tapi bangsa Israel itu gak menghargai, gak taat, malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Adanya kemerosotan akhlak, tidak berbuat baik, dan terlalu menghambakan uang. Lalu apa sih Kak yang sebenarnya harus kita lakukan? Nah, apakah kita mau seperti bangsa Israel? Tentu tidak. Kita haruslah seperti seorang Nabi Mika. Kenapa Nabi Mika? Karena Nabi Mika yaitu seorang pelayan. Dia taat kepada Tuhan dan selalu melakukan perintah Tuhan. Nah, padahal Nabi Mika seorang pelayan. Pasti pelayan yang dilakukan tidak mudah dong. Iya, tapi dia tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Nah, perbuatan Nabi Mika patut untuk dijadikan contoh, dijadikan panutan, ya enggak adik-adik? Dimana Nabi Mika yang senantiasa melakukan firman Tuhan, melayani, berbuat baik, setia kepada Tuhan, bertindak adil, iya kan? Dari firman Tuhan hari ini nih adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, yang senantiasa Tuhan lindungi, haruslah kita untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Iya kan? Nah, tapi Kak, aku tuh juga pernah loh Kak dimarahi sama mama. Iya, karena apa? Karena adik-adik melakukan kesalahan. Tidak masalah ketika adik-adik melakukan kesalahan, iya kan? Tapi tetap adik-adik kita harus meminta maaf. Seperti contoh halnya kita habis bermain, lalu barang-barang mainan kita, peralatan permainan kita itu tidak kita bereskan. Pasti papa dan mama akan menegur kita atau bahkan sampai memarahi, ya kan? Sampai memarahi. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah papa dan mama bilang, "Gebi, kamu itu kalau habis main dibereskan ya nak." Iya ma, aku bereskan. Kita lakukan yang papa mama bilang kepada kita dengan cara menegur atau memarahi tersebut. Kita lakukan, kita bereskan, karena kita sadar bahwa itu kesalahan kita adik-adik, ya kan? Setelah kita melakukan, membereskan mainan itu, lalu kita bilang, "Maaf ya ma, maaf ya pa, aku sudah berbuat yang tidak baik." Nah, jadi di satu sisi perasaan papa dan mama yang tadi sudah marah, ya kan, sudah emosi karena adik-adik bermain dengan berantakan. Nah, itu bisa terobati dengan kata maaf. Nah, begitu juga kita terhadap Tuhan adik-adik. Ketika kita berbohong, bilang, "Gebi, kamu sudah berdoa belum sebelum tidur?" Terus kita jawab, "Udah mah,"
Padahal kita belum. Karena apa? Karena kita asik main handphone, main game. Iya kan? Nah, pertama kita sudah bohong sama orang tua. Kedua, kita juga bohong sama Tuhan. Bilangnya kita mau berdoa malam agar kita bisa berdoa dan berterima kasih sama Tuhan, berbohong sama Tuhan, berbicara dan berkomunikasi sama Tuhan. Tapi kita malah bilang apa? Udah, kata Tuhan, ya ampun, ya kan, mamanya bilang kalau mama tahu kita bohong, pasti akan seperti itu kan adik-adik. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, kita juga harus minta maaf sama Tuhan dengan cara malam-malam. Oke lah, kita asik main game. Pagi-pagi kita bangun, kita berdoa dong tentunya. Terima kasih Tuhan karena Kau telah bangunkan kami pagi ini sehingga aku bisa bangun melihat matahari terbit. Tapi kita ingat, oh iya Tuhan, maaf ya kemarin aku sudah bohong. Iya kan? Nah, itu juga salah satu tindakan yang Tuhan inginkan dari kita adik-adik. Ya kan? Apalagi sih kan tindakan-tindakannya mensyukuri kebaikan Tuhan. Gimana caranya kita bersyukur? Melakukan kebenaran tentunya adik-adik. Lakukan kebenarannya apa aja sih Kak? Pasti adik-adik udah tahu. Berdoa, membaca Alkitab, mengikuti IHMPA, ya kan, bernyanyi. Nah, tapi ada hal-hal kecil yang merupakan juga tindakan kita untuk berbuat kebaikan, yaitu habis main dibereskan. Kalau kita habis belajar online menggunakan laptopnya dimatikan, ditaruh di tempatnya kembali. Lalu kalau adik-adik habis minum, gelasnya ditaruh kembali, ditata, dirapikan, membantu mama siram tanaman, ya kan? Kalau adik-adik habis baca buku, bukunya dirapihin, disusun. Itu juga salah satu bentuk kebaikan loh adik-adik, ya kan? Nah, kita juga harus menjauhi kejahatan. Jangan kita musuh-musuhan sama adik dan kakak kita, nggak boleh itu ya adik-adik ya. Nah, baiklah kita untuk selalu bersikap setia kepada Tuhan. Jangan adik-adik datang sama Tuhan nanti kalau misalnya udah nilainya jelek. Tuhan, kenapa ya nilai aku jelek? Kita tetap harus setia dalam suka, dalam duka. Kalau suka, kita ulang tahun, bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih karena aku telah ditambahkan usia. Salah satu bentuk kesetiaan kita sama Tuhan. Kalau misalnya nilaiku jelek, nilai kakak Gaby nih misalnya jelek, ya udah bilang ke Tuhan, Tuhan, aku tahu kok kemarin aku ngerjainnya nggak serius, tapi aku sudah belajar. Tolong ya Tuhan, di ulangan yang akan datang agar aku dapat nilai yang bagus. Nah, itu kita tetap setia, mau berdoa dalam keadaan suka dan duka nih adik-adik. Jangan nanti kalau misalnya berdoa kalau adik-adik, yes aku dapat mobil-mobilan baru nih dari papa dan mama, aku abis top up diamond game. Aduh, jangan adik-adik. Kita tetap harus setia apapun keadaannya. Nah, kesetiaan melakukan dengan hal-hal cara-cara kebaikan, menolong orang, lalu kita menolong papa dan mama, memuji nama Tuhan, berdoa, bersyukur, membaca Alkitab dan mengikuti IHMPA tentunya, ya kan? Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan mau kita untuk mempunyai sikap yang adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati, menaati perintah-perintah Tuhan ya adik-adik, dan mencintai kebaikan. Amin. Sebagai bentuk kita untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia penyertaan Tuhan yang senantiasa mencintai dan melindungi kami pada hari ini dan seterusnya. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan bersama. Pimpin dan sertai kami agar kami mau terus mencintai kebaikan. Ya Bapa, berkatilah kami agar kiranya kami mau bersikap adil dan setia kepada Tuhan. Berkatilah kami agar kiranya kami mau berkata maaf jika kami melakukan kesalahan. Selanjutnya kami akan kembali melakukan IHMPA. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari KGB kan? Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 277. Lawanlah godaan. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau pengakuan iman percaya. Mari dengan sikap yang sempurna, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 235. Aku percaya. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhanku, aku ingin berdoa untuk aku dan teman-teman serta sahabatku yang dengan setia menemani dan menghiburku di rumah maupun di sekolah. Ampunilah kami jika kami bersalah, ampunilah jika kami mengecewakanmu, dan bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu. Ajarilah kami untuk selalu berbuat baik dan selalu saling mengasihi. Hindarkan kami dari kecelakaan, betapapun kami telah mengecewakanmu. Ingatkan kami untuk selalu berdoa, karena jiwa kami juga merindukanmu. Semoga kami semua dapat bersatu, bermain belajar, dan berdoa bersama-sama. Saling memperhatikan dan menghibur satu sama lain dalam suasana penuh kasih, sabar, dan pengertian. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik klien kami Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan dalam masa sekolahnya, dalam masa pergaulannya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjadikan mereka anak yang baik dan boleh
menjadi teladan bagi sesamanya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk orang tua dan mama papa kami Tuhan. Kita memberkati mereka Tuhan. Tuhan mau menjaga kesehatan mereka Tuhan. Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka Tuhan. Dan juga kami juga mau berdoa untuk gerejamu di seluruh muka bumi ini Tuhan, terkhusus di GPIB Horeb Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala pelayanan di gereja kami melalui pendeta, majelis, presbiter, serta para pengurus pelengkapnya Tuhan. Kiranya apapun yang mereka akan rencanakan, kiranya Tuhan mau memperlancar semuanya Tuhan, dari susunan-susunan panitia ataupun apa yang mereka persiapkan Tuhan. Kiranya boleh menyenangkan hatimu Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan melalui presiden, wakil presiden, serta para jajaran-jajarannya Tuhan, hingga yang terendah Tuhan. Kiranya boleh menjadikan Indonesia ini lebih baik lagi Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk seluruh bangsa ini Tuhan yang masih menghadapi pandemi virus corona. Kiranya Tuhan mau memusnahkan virus corona ini Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan yang sakit Tuhan melalui obat-obatan yang mereka makan ataupun yang mereka minum Tuhan. Dan untuk bantuan para tenaga medis, Tuhan juga membantu mereka Tuhan, agar mereka diberikan kesabaran dan diberikan imunitas yang tinggi Tuhan, sehingga mereka boleh menyembuhkan bagi pasien-pasien yang sakit Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah doa kami hanya dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk uangnya disiapkan terlebih dahulu ya adik-adik. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan ini yang akan dibawakan oleh adik Renata. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, di dalam surga, terima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Saat ini kami baru saja memberikan persembahan syukur. Semoga berguna bagi gereja dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan PA News. Untuk PA News yang pertama, terima kasih untuk adik-adik layan yang sudah mengikuti ibadah hari ini, dan juga untuk mama papa yang sudah mendampingi adik-adik layan dalam proses peribadahan ini. Dan juga yang kedua, terima kasih untuk adik-adik layan yang sudah bertugas pada minggu ini. Ada adik Sarah sebagai doa syafaat, adik Timothy sebagai baca firman, dan yang ketiga adik Renata sebagai doa persembahan. Dan kakak juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Kak Gebi sebagai pelayan firmannya, dan untuk Kak Mario sebagai gitaris.
Dan yang ketiga, Katia mau ingetin, dalam masa pandemi seperti ini, adik-adik tetap jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan. Apa aja sih? Itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan untuk pola makanannya tetap dijaga ya adik-adik. Untuk PA News hari ini segitu aja. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 273. Maju Laskar Kristus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kami boleh beribadah IHMPA hingga di penghujung ibadah kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Pimpin dan sertai kami di dalam proses tumbuh kembang kami, agar kiranya ketika kami berkata, berperilaku dan mendengar, itu semua boleh kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pimpin dan sertai kami melewati hari-hari ke depan, agar kiranya kami bisa mau untuk mencintai kebaikan, dan juga kami mau terus untuk bersikap adil dan berkata jujur. Ya Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya bahwa damai sejahtera senantiasa melimpah atas kami. Dan karena itu kami mohon anugerah Tuhan. Adik-adik silakan duduk, silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai, ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.